Assalamualaikum, halo, perkenalkan nama saya Lulu Lustianti dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Lulu Lustianti 205504108 dan kedua teman saya Nurul Mahbubah, NIM 205504103. Lina Fadila Ramadhani, NIM 205504110. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan suku bunga dan bank jasa-jasa lainnya. Baik, yang pertama di sini ada suku bunga dan jasa-jasa bank lainnya. Suku bunga meliputi 1. Pengertian suku bunga, 2. Faktor yang mempengaruhi suku bunga, 3. Komponen dalam penentuan suku bunga, 4. Jenis-jenis pembebanan suku bunga. Untuk jasa-jasa bank lainnya meliputi pengertian, keuntungan jasa-jasa bank, jenis-jenis jasa bank. Lanjut yang pertama, materi suku bunga. Di sini ada pengertian suku bunga. Bunga bank, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan sama yang namanya bunga bank. Di sini bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan kepada nasabah atau yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank atau nasabah yang memperoleh pinjaman. Dalam kegiatan sehari-hari ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu 1. Ada bunga simpanan. Bunga simpanan ini yang diberikan kepada rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Kedua, ada bunga pinjaman. Bunga pinjaman ini bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Jadi, kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Untuk perbedaannya, bunga simpanan merupakan biaya yang harus dikeluarkan bank kepada nasabah. Sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan bank yang diterima dari nasabah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Di sini ada 10 faktor. Yang pertama, kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana sementara pemohon pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi yaitu dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Kedua, ada persaingan. Dalam merebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi yang paling utama, pihak bank harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16%, maka kita hendak membutuhkan dana cepat, sebaiknya bunga simpanan kita naikkan di atas bunga pesaing misalnya menjadi 18%. Yang ketiga ada kebijaksanaan pemerintah. Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman, kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, ada target laba yang diinginkan. Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan semakin besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya. Yang kelima, ada jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi juga bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa yang akan datang. Yang keenam ada kualitas jaminan. Semakin liquid jaminan yang diberikan, semakin rendah juga bunga kredit yang dibebankan, dan sebaliknya. Yang ketujuh ada reputasi perusahaan. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya. Yang kedelapan ada produk yang kompetitif. Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Yang kesembilan ada hubungan baik. Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama atau primer dengan nasabah biasa atau disebut sekunder. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penuntutan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa. Yang ke-10 ada jaminan pihak ketiga. Biasanya jika pihak yang memberikan jaminan bonafid ini, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibebankan pun berbeda. Selanjutnya ada komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit.
Di sini ada 5 komponen. Yang pertama ada total biaya dana atau cost of fund. Total biaya dana ini merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan, maupun deposit. Total biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana yang diinginkan. Total biaya dana ini harus dikurangi dengan cadangan wajib atau reserve requirement atau biasa disebut RR yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, biaya operasi. Biaya operasi ini dalam melakukan kegiatan setiap bank membutuhkan berbagai sarana dan prasarana baik berupa manusia maupun alat. Penggunaan sarana dan prasarana ini memerlukan sejumlah biaya yang harus ditanggung oleh bank sebagai biaya operasi. Yang ketiga ada cadangan risiko kredit. Cadangan risiko kredit ini merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan. Hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko yang tidak terbayar. Yang keempat adalah laba yang diinginkan. Setiap kali melakukan transaksi, bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Penentuan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting, mengingat penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit. Yang terakhir ada pajak. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Selanjutnya ada jenis-jenis pembebanan suku bunga kredit. Metode pembebanan ini ada 3, antara lain 1. Sliding rate. Sliding rate ini merupakan pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabahnya setiap bulannya menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Jenis sliding rate ini biasanya diberikan kepada sektor produktif. Yang kedua ada flat rate. Flat rate ini merupakan pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya. Demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis flat rate ini biasanya diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif. Yang ketiga ada floating rate. Jenis ini membebankan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Jasa-jasa bank lainnya. Di dalam jasa-jasa bank lainnya, yang pertama ada pengertian dari jasa bank lainnya. Selain untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, perbankan menyediakan fasilitas-fasilitas lainnya. Namun, hal ini juga akan melihat terlebih dahulu dari sisi permodalan sampai dengan kesiapan dari personel dari pihak bank untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang diharapkan oleh nasabah. Selain itu juga diperhatikan apakah bank tersebut termasuk ke dalam kategori bank umum, BPR, atau bank syariah. Selanjutnya ada keuntungan jasa-jasa bank lainnya. Keuntungan yang dapat diperoleh oleh pihak bank adalah selisih antara bunga simpanan dengan bunga kredit. Selain itu, ada lagi keuntungan yang dapat diperoleh perbankan yaitu melalui yang pertama, ada biaya administrasi. Di dalam biaya administrasi, biaya ini dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi khusus. Biasanya dikenakan untuk pengelolaan fasilitas tertentu. Yang kedua, ada biaya kirim. Biaya kirim diperoleh dari jasa pengiriman uang atau yang biasa disebut dengan transfer, baik transfer dalam negeri maupun transfer luar negeri. Yang ketiga ada biaya tagih. Jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumen-dokumen milik nasabahnya seperti jasa clearing dan jasa inakaso. Biaya tagih ini dilakukan baik tagihan dokumen dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang keempat, ada biaya provisi dan komisi. Biaya ini dibebankan kepada jasa kredit dan jasa transfer, serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan. Yang terakhir, di sini ada biaya sewa. Biaya sewa ini dibebankan kepada nasabah yang menggunakan fasilitas safe deposit box. Dan besarnya sewa tergantung dari besarnya safe deposit box yang dipakai. Selanjutnya, jenis-jenis jasa bank.
Di sini ada beberapa jenis-jenis jasa bank, di antara lain kiriman uang, clearing, inakaso, letter of credit, bank garansi, wali amanat, safe deposit box, bank card, dan yang terakhir ada traveler's check. Oke, saya akan menjelaskan pengertian yang pertama, yaitu kiriman uang atau transfer. Transfer merupakan jasa pengirim uang lewat bank dalam kota, luar kota, ataupun luar negeri. Transfer adalah kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu yang sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Kemudian ada clearing, merupakan jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga clearing yang dikoordinir oleh Bank Indonesia. Tujuannya di sini, dilaksanakan clearing oleh Bank Indonesia adalah untuk memajukan dan memperlancar arus lalu lintas pembayaran giral, agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman, dan efisien. Warkat adalah item dokumen, yaitu instrumen perbankan antara lain cek dan inakaso yang menggambarkan dana yang belum diterima, atau kertas berisi keterangan mengenai suatu peristiwa untuk dipakai sebagai bukti. Warkat atau alat tulis lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam satu lembaga yang disebut dengan lembaga clearing. Kemudian yang ketiga ada inakaso atau collection, merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota ataupun luar negeri. Contohnya di sini apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank di kota Balikpapan, maka cek tersebut dapat dicairkan di Jakarta melalui jasa inakaso. Warkat-warkat yang dapat ditagihkan melalui inakaso, misalnya cek, bilet giro, facial, kwitansi, surat askep, dividen, kupon, dan surat berharga lainnya. Proses penyelesaian inakaso yang dapat dilakukan oleh bank dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu inakaso berdokumen, dan yang kedua inakaso tidak berdokumen. Ada letter of credit atau LC. Letter of credit merupakan salah satu jenis bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang, ekspor-impor, termasuk barang dalam negeri atau antar pulau. Kegunaan atau L atau C adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli atau importir maupun penjual atau eksportir dalam transaksi dagangannya. LC adalah suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah atau biasanya importir untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga atau penerima LC atau eksportir. Pembukaan LC oleh importir dilakukan nasabah melalui bank yang disebut opening bank atau issuing bank, sedangkan bank eksportir merupakan bank pembayaran terhadap barang yang diperdagangkan. Dalam hal ini, eksportir berhubungan dengan bank pembayar atau disebut advising bank. Kemudian ada bank garansi, yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, atau badan lembaga lainnya, dalam bentuk surat jaminan. Di dalam pemberian fasilitas bank garansi ada 3 pihak terlibat, yaitu 1. Pihak penjamin atau bank, 2. Pihak terjamin atau nasabah, 3. Pihak penerima atau pihak ketiga. Kemudian ada wali amanat. Sebagai salah satu fungsi bank dalam memberikan jasa di pasar modal, wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat uang. Bank umum yang akan bertindak sebagai wali amanat wajib terlebih dahulu terdaftar di BPPAN yang mendapatkan surat tanda terdaftar sebagai wali amanat. Wali amanat adalah trust deed, yaitu kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara bank umum dan emiten surat berharga yang bersangkutan. Penggunaan jasa wali amanat ditentukan dalam peraturan. Yang dimaksud dalam penggunaan jasa wali amanat adalah penggunaan
jasa wali amanat oleh emiten dalam penerbitan efek yang bersifat utang jangka panjang atau sukuk seperti obligasi. Lalu ada safe deposit box, merupakan jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya yang membutuhkan keamanan pada benda-benda ataupun surat-surat berharga miliknya. Bentuknya berupa kotak di mana terdapat ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari para nasabahnya. Surat-surat berharga yang disimpan di dalam safe deposit box adalah A. Sertifikat deposit, B. Saham, C. Surat perjanjian, D. Akta pernikahan, E. Sertifikat tanah, F. Obligasi, G. Akta kelahiran, H. Ijazah. Benda-benda yang dapat disimpan di dalam safe deposit box adalah pertama emas, lalu mutiara, berlian, dan intan permata. Barang-barang yang dilarang disimpan di DSB adalah narkotik, bahan yang mudah meledak, dan bahan bahaya lainnya. Keuntungan yang dapat diperoleh pihak bank adalah biaya sewa, uang setoran jaminan yang mengendap, dan pelayanan nasabah. Lalu ada bank card, kartu yang dikeluarkan oleh bank atau tembaga non-bank. Kartu plastik diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat, seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat-tempat lainnya. Di samping itu, dengan kartu ini juga dapat diuangkan di berbagai tempat, seperti di ATM. Lalu ada traveler's Sequi, dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak berpergian atau sering dibawa oleh turis. Diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu seperti halnya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 5. Maaf bila banyak kata yang kurang sopan, maaf bila banyak kata yang salah ucap, mohon dimengerti, mohon dimaklumi ya teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan ke e-learning Universitas Putra Bangsa ya. Terima kasih, ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.